Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulidia dengan NIM 2307619 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kode sesi 202311280281 dengan tugas PJWL membuat video dengan tema bagaimana mewujudkan negara yang bersistemkan demokrasi di lingkungan masyarakat. Di sini saya mengambil fokus korupsi dan dampaknya terhadap demokrasi. Baiklah, sebelum itu kita perlu tahu apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, umumnya berupa suap, nepotisme, atau manipulasi. Tahu nggak sih kemarin tuh tanggal 9 Desember ada hari anti korupsi sedunia loh. Oh iya ya, pantas saja kemarin tuh penuh banget di postingan beranda tuh soal anti korupsi. Nah iya benar. Tapi nih, apa sih dampak korupsi terhadap partisipasi politik di negara kita? Banyak dong dampak negatifnya. Simpelnya sih, korupsi itu kan udah hal negatif. Terus ya ibaratnya tuh dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat karena kan menurunkan keyakinan mereka. Ya mereka kan udah nggak percaya 100% pada pemerintah dong ya. Karena kan mereka berkeyakinan bahwa partisipasi mereka akan membawa perubahan positif, tapi nyatanya karena korupsi ini nggak semuanya nggak terlaksana. Jadi gimana mereka mau percaya sama lembaga-lembaga pemerintah? Ya kan? Iya ya. Tapi gimana sih korupsi itu dapat merusak fondasi demokrasi? Ya kayak yang tadi, korupsi itu dapat merusak demokrasi dengan melemahkan kepercayaan publik tadi dong. Terus melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan mengarahkan pada ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan. Soalnya kan pemerintah ini dituntut untuk jujur, sementara korupsi ini kan bertolak belakang dengan hal itu. Tapi nih ya, kemarin tuh kan ada hari anti korupsi, tapi kenapa di negara kita tuh masih banyak sekali korupsi yang terjadi? Terus gimana tuh cara mengatasi korupsi di negara kita? Sadar nggak sih korupsi ada di mana-mana saat ini? Ya sih. Dan kira-kira berdampak nggak ya pada rusaknya demokrasi? Jelas berdampak dong. Secara kan korupsi ini itu menurunkan keyakinan publik, yang dimana mereka berpikir bahwa partisipasi mereka itu akan membawa perubahan positif, tapi nyatanya tidak kan. Dan di sini tuh pun korupsi itu melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang dimana mereka dituntut untuk jujur, namun nyatanya bertolak belakang dengan hal itu dan mengarahkan pada ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan. Lalu kenapa bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi? Ya, korupsi di dalam lembaga-lembaga pemerintahan itu kenapa bisa mengancam demokrasi? Karena mereka tuh memutarbalikkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pemerataan kekuasaan. Apakah berpengaruh pada sumber daya atau keadilan sosial dan pelanggaran HAM dalam lingkup konteks demokrasi? Jelas berpengaruh. Secara kan korupsi itu dapat menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak adil, memperburuk kesenjangan sosial. Karena mereka tuh mempergunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi mereka dan menghambat upaya mencapai keadilan dalam sistem demokrasi. Serta kenapa bisa melanggar hak asasi manusia? Karena itu akan menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar dan menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi tanpa pertanggungjawaban. Mereka bisa seenaknya. Gimana sih cara meminimalisir korupsi di negara kita ini untuk mewujudkan yang bersistemkan demokrasi? Dari dua diskusi tadi didapati dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa masih banyak terjadi korupsi di negara kita dan bagaimana cara mengatasinya? Dan yang kedua, bagaimana cara meminimalisir
korupsi di negara kita ini untuk mewujudkan negara yang bersistemkan demokrasi? Secara konteks, kedua pertanyaannya hampir sama. Menurut pendapat saya, lemahnya sistem pengawasan, transparansi yang rendah, dan kurang kesadaran dari masyarakat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi di negara. Dan untuk meminimalisirnya, pentingnya reformasi sistem hukum dan peradilan serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah dan meningkatkan pendidikan anti korupsi di sekolah untuk membentuk nilai-nilai integritas. Mewujudkannya memerlukan partisipasi aktif masyarakat atau warga negara, sistem demokrasi yang kuat melibatkan kontrol efektif terhadap kekuasaan, kebebasan berpendapat, serta perlindungan HAM, edukasi politik dan pemilu yang bersih dalam menjaga integritas demokrasi. Lalu, upaya apa yang dapat kita lakukan? Upaya sederhana yang dapat kita lakukan seperti menyebarkan edukasi atau hal edukatif melalui platform media sosial. Nah, contohnya seperti pada Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember kemarin. Baiklah, itu dia tadi video diskusi dan pembahasan terkait materi yang saya ambil. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.